Cek, cek 1, 2, 3. Suara saya dengar ya? Dengar, Ustaz. Langsung kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan kesempatan kita untuk menghadiri kajian tajwid. Salawat dan salam kita haturkan buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan membagi kajian tajwid ini menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang makhraj huruf. Kemudian kita akan membahas kajian atau ilmu tajwid yang bagian sifat. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan membahas huruf-huruf hijaiyah yang bersifat tebal dan bersifat tipis. Dan jikalau ada waktu di pertemuan terakhir, kita akan melakukan praktek baca Al-Fatihah, insyaallah. Baik, sekarang kita mulai ilmu tajwid yang bagian makhraj. Nah, sebelum kita membahas tentang makhraj huruf, tentu kita harus mengetahui apa itu ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang dengannya diketahui pengucapan yang benar huruf-huruf Arab. Pengucapan yang benar itu dengan mengetahui makhraj, sifat, dan hukum yang muncul dari sifat huruf tersebut.
Lalu apa hukum mempelajarinya? Hukum mempelajarinya fardu kifayah. Nah, jadi untuk mengetahui di mana makhraj huruf, di mana apa sifat huruf, lalu apa hukum-hukum yang dimunculkan dari sifat huruf itu, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, berbeda dengan ketika kita ingin membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid, maka hukumnya fardu ain. Nah, fardu yang diwajibkan bagi setiap individu muslim. Lalu, hal-hal yang perlu diketahui sebelum membahas bab makhraj dan sifat. Jumlah setiap makhraj dan sifat masing-masing ulama itu berbeda pendapat. Nah, pendapat yang akan kita ambil adalah pendapat Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga pendapat dari Imam Ibnul Jazari yang mengatakan makhraj itu ada 17 dan sifat itu ada 17 juga. Huruf hijaiyah menurut Imam Al-Jazari itu ada 29. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, gha, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, hamzah. Nah, di sini tentu alif dan hamzah itu berbeda. Kalau alif itu tidak bisa diharokati, sedangkan hamzah itu bisa diharokati. Makhraj mudahnya adalah tempat keluar huruf. Nah, kita istilahkan dengan dari mana. Sedangkan sifat adalah cara mengeluarkan huruf. Nah, atau kita sebut saja bagaimana mengeluarkan huruf tersebut. Lalu ulama mengurutkan makhraj huruf berdasarkan suara. Karena suara berasal dari paru-paru, maka penyebutan makhraj itu dimulai dari yang mendekati dada. Nanti akan ada istilah berupa jauh, dekat, atas, bawah. Nah, semakin dalam makhraj huruf, maka huruf tersebut atau makhraj tersebut akan disebut jauh atau di atas. Nah, misalkan huruf qaf itu makhrajnya di atas makhraj huruf kaf. Nah, atau huruf hamzah dan huruf ha itu merupakan tenggorokan terjauh. Begitu. Sebaliknya, semakin dekat dengan mulut, maka makhraj tersebut akan disebut dengan dekat atau bawah. Misalkan makhraj huruf nun, makhrajnya itu di bawah makhraj huruf lam. Nah, untuk menentukan makhraj huruf, maka ada 3 langkah. Yang pertama, dengan mensukunkan huruf atau mentasydidkannya. Lalu, menambahkan hamzah wasal atau hamzah qata' di depannya. Lalu, mengharokati hamzah tersebut dengan harokat apapun. Misalkan huruf ain. Nah, kita sukunkan huruf ainnya, lalu kita beri hamzah wasal atau hamzah qata' di depannya dan diharokati. Kita sebut seperti a atau iya
atau wa. Nah, seperti itu. Maka akan terasa di mana suara huruf tersebut berasal, makhrajnya di mana, begitu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasannya makhraj itu ada 17. Nah, rinciannya seperti apa? Bisa kita lihat di bagan ini. Yang pertama, itu ada makhraj rongga tenggorokan sampai mulut. Atau istilah bahasa Arabnya adalah al-jawf. Nah, pakai fa, al-jawf. Nah, di sini ada satu makhraj. Kemudian, naik lagi agak ke atas, ada makhraj tenggorokan. Nah, di makhraj tenggorokan, di sini ada 3 makhraj cabang. Nah, istilah bahasa Arabnya di sini adalah al-halqu. Kemudian naik lagi ke atas, ada makhraj lidah atau bahasa Arabnya lisan. Nah, di sini ada 10 makhraj cabang. Lalu naik lagi ke depannya. Nah, naik ke atas atau ke depannya lagi ada makhraj bibir. Bahasa Arabnya adalah asyafah. Nah, ada 2 makhraj cabang. Lalu ada makhraj rongga hidung. Istilah bahasa Arabnya adalah al-khayshum. Di sini ada 1 makhraj. Makhraj yang pertama ada makhraj al-jawf. Nah, rongga tenggorokan sampai mulut. Nah, tahu rongga ya? Rongga itu maksudnya adalah bagian yang ada di tenggorokan sampai mulut. Nah, disebut juga makhraj muqaddar, yaitu makhraj yang dikira-kira karena tidak bertumpu pada bagian tertentu dan ruangnya membentang dari awal tenggorokan sampai mulut sampai keluar, lalu tak ada yang menghalanginya. Nah, huruf-hurufnya adalah alif yang didahului huruf berharokat fathah, lalu waw sukun yang didahului huruf berharokat dhammah, ya sukun yang didahului huruf berharokat kasrah. Nah, huruf-huruf ini disebut dengan huruf mad. Nah, kita contohkan, misalkan huruf yang berharokat fathah di sini, misalkan hamzah ya, a atau ba, atau ta, sa, ja, ha, kho. Nah, di sini makhraj alif yaitu rongga tenggorokan sampai mulut. Nah, dan makhrajnya itu tidak bertumpu pada bagian tertentu. Nah, jadi seluruh rongga itu merupakan makhraj dari alif. Nah, begitu juga ya sukun atau ya maddiyah yang didahului dengan kasroh. Nah, dia harus didahului dengan kasroh. Contohnya kita ambil huruf hamzah. I, ba, di, ta, fi, ti, fa, fi, ji. Nah, makhrajnya sama seperti alif. Begitu juga dengan waw sukun. U, bu,
tu, tu. Nah, 3 huruf mat ini makhrajnya adalah rongga tenggorokan sampai mulut. Rongga tenggorokan sampai mulut. Gitu. Kemudian kita berpindah ke makhraj tenggorokan. Tenggorokan terbagi 3 makhraj cabang. Ada bagian pangkal atau bagian terjauh. Bahasa Arabnya adalah aqsa. Aqsal halq. Nah, kalau kita tambahkan bahasa Arab dari tenggorokan. Kemudian ada bagian tengah. Bahasa Arabnya adalah wasat. Wasatul halqi. Kemudian ada bagian ujung atau terdekat. Bahasa Arabnya adalah adna. Makhraj pangkal tenggorokan. Aqsal halq. Bagian tenggorokan terjauh. Ada 2 huruf. Hamzah dan ha. Nah, kita contohkan dengan pola huruf yang harokat dan huruf yang sukun. A, I, U. A, I, U. Nah, A, I, U. Nah, ketika sukun, maka akan terasa di mana makhraj pangkal tenggorokan. Ya di sini, makhraj dari hamzah ada di pangkal tenggorokan. A, I, U. Begitu. Kemudian yang ha, ha, hi, hu, ah, ih, Nah, di sini satu makhraj dengan hamzah. Haknya akan terasa ketika disukunkan. Ah, ih, Nah, mengeluarkan hanya harus sempurna. Kemudian ada makhraj tengah tenggorokan atau wastul halq. Huruf-hurufnya adalah ain dan ha. Kita contohkan. A, ai, au. Kemudian sukun. A, iya, ua. A, iya, ua. Kemudian ha, ha, hi, hu. Sukun. Ah, ih, Nah, kedua huruf ini terasa berada di tengah tenggorokan. Berada di tengah tenggorokan. Kemudian ujung tenggorokan atau tenggorokan terdekat dari mulut. Huruf-hurufnya adalah kha dan ghain. Kita contohkan. Kha, khi, khu. Akh, ikh, ukh. Akh, ikh, ukh. Huruf ghain. Gha, ghi, ghu. Agh, igh, ugh. Nah, perbedaan huruf kha dan ghain. Kha itu dominan nafas yang keluar, nafas yang mengalir. Nah, kalau ghain itu dominan suara yang mengalir. Akh, akh.
Nah, di situ terasa nafas yang dominan mengalir. Sedangkan ghain itu yang dominan adalah suara. Ar, ar, ar. Nah, itu makhraj ujung tenggorokan. Sekarang kita berpindah ke makhraj lisan atau lidah. Lidah terbagi 10 makhraj cabang. Pada lidah ini membutuhkan bagian yang lain untuk menghasilkan huruf-huruf yang berbeda. Dalam artian, huruf dihasilkan oleh dua partikel. Nah, misalkan nanti lidah akan bertemu dengan langit-langit. Lalu lidah akan bertemu dengan gigi. Mudahnya, huruf di lisan ini akan dihasilkan dari mana ke mana. Dari mananya itu lidah, ke mananya itu ke langit atau ke gigi. Di sini ada gambar agar bisa mudah tergambarkan mana saja bagian-bagian lidah. Ada bagian pangkal lidah, kemudian bagian tengah lidah, kemudian bagian ujung lidah. Nah, kemudian ada bagian tepi lidah. Kalau misalnya kita lihat di ini, di tangan saya ini, nampak ya? Nah, di bagian ini disebut dengan tepi lidah. Nah, kemudian ada bagian tepi lidah yang bagian bawah. Misalkan ini lidah, nampak ya? Kurang nampak. Nah, tepi lidah, ya kan? Ini tepi lidah semuanya. Cuma nanti ada tepi lidah itu dibagi tepi lidah bagian atasnya, kemudian tepi lidah yang bagian bawahnya. Nah, rinciannya ada 2 makhraj di pangkal lidah, 1 makhraj di tengah lidah, 1 makhraj di tepi lidah yang bagian atasnya, kemudian 1 makhraj di tepi lidah bagian bawah, dan 5 makhraj di ujung lidah. Makhraj yang pertama di lidah, pangkal lidah di atas huruf kaf ke langit-langit yang lunak atau yang sejajar dengannya. Nah, kalau misalnya kita rasakan lidah yang pangkal tadi bertemu dengan langit-langit yang tidak ada tulangnya, lunak gitu. Nah, nanti kita lihat, kita rasakan di langit-langit itu ada langit-langit yang keras, ada langit-langit yang lunak. Nah, apa hurufnya di sini? Huruf yang dihasilkan adalah huruf qaf. Nah, kita contohkan qa, qi, qu, ak, iq, uk. Nah, itu tanpa qalqalah. Kalau menggunakan qalqalah, ako, iqo, uko. Nah, seperti itu. Jadi pangkal lidah itu akan bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ak, ik, uk. Nah, seperti itu. Kemudian ada makhraj pangkal lidah di bawah huruf qaf. Nah, berarti agak maju sedikit ya dari lidah tadi.
pangkal lidah di bawah huruf qaf ke langit-langit yang keras. Nah, berarti agak maju. Atau yang sejajar dengan pangkal lidah tersebut. Huruf yang dihasilkan adalah huruf kaf. Kita contohkan. Ka, ki, ku. Ak, ik, uk. Nah, kalau misalnya disertai dengan sifat hamas, ak, ik, uk. Nah, ada percikan nafas sedikit. Ak, ik, uk. Seperti itu. Kemudian tengah lidah ke langit-langit yang sejajar dengannya. Huruf yang dihasilkan ada 3 huruf. Huruf jin, shin, sama ya. Kita contohkan. Ja, ji, ju. Ad, id, ud. Itu tanpa kolkolah. Kalau menggunakan kolkolah, aja, ija, uja. Nah, seperti itu. Kemudian huruf shin, sha, shi, shu, ash, ish, ush. Jadi ada suara shin itu dia menyebar di dalam mulut. Kemudian yu, ai, i, ui. Nah, seperti itu. Kemudian makhraj berpindah ke tepi lidah, ke arah gigi geraham atas. Hurufnya apa? Huruf dhad. Nah, di sini tepi lidah. Kalau kita lihat gambar lidah tadi, tepi lidah itu ada 2 sisi. Sisi kanan dan sisi kiri. Nah, berdasarkan penelitian dari para ulama, sisi kiri itu lebih mudah menyebutkan huruf dhad kalau menggunakan sisi kiri lidah. Nah, kalau sisi kanan itu agak sulit, dan juga kalau menggunakan dua sisi itu juga sulit. Jadi biasanya orang menyebutkan huruf dhad dengan sisi kiri. Al, al, al. Kita contohkan. Dha, dhi, du. Al, il, al, il, seperti itu. Kemudian ada makhraj tepi lidah bagian bawah ke langit-langit depan atau gusi, gitu ya. Kalau gusi itu tempat di mana gigi itu tumbuh ya. Kalau kita rasakan itu ada langit-langit yang berasa seperti tonjolan. Nah, akan ada terasa tonjolan gitu ya di langit-langitnya. Nah, itu dia yang dinamakan dengan gusi. Apa huruf yang dihasilkan oleh tepi lidah bagian bawah ini? Huruf yang dihasilkan adalah lam. Nah, tepi lidah lam itu setelah tepi lidahnya huruf dhad yang sejajar dengan gigi geraham paling depan.
Nah, kalau tadi huruf dot, tepi lidah yang bagian atas itu bertemu dengan gigi geraham. Nah, gigi geraham itu yang bagiannya itu agak tebal ya. Nah, beda dengan gigi seri yang di depan ini. Nah, setelah gigi taring itu ada gigi geraham. Nah, itu sejajar dengan tepi lidahnya huruf dot. Nah, sedangkan huruf lam, tepi lidahnya itu setelah gigi geraham paling depan. Nah, mulai dari gigi taring. Huruf yang dihasilkan adalah huruf lam. La, li, lu, al, il, ul, al, il, ul. Seperti itu. Kemudian makhraj yang ke-10 ada ujung lidah di bawah lam ke langit-langit depan atau gusi, disertai gunnah di rongga hidung. Apa huruf yang dihasilkan? Huruf nun. Nah, kalau gambar tadi lidah, ada ujung lidah ya. Berarti ujung lidah itu yang benar-benar ujungnya gitu. Nah, kalau misalnya ini, nah, kelihatan ya. Nah, ujung lidah itu yang bagian ini. Nah, nanti ujung lidahnya itu ketemu ke langit-langit depan. Nah, atau langit-langit gusi. Dan juga huruf nun ini harus disertai dengan gundah di rongga hidung. Nah, karena mustahil mengucapkan huruf nun itu tanpa disertai dengan gunnah di rongga hidung. Coba hidung ditutup ketika menyebutkan nun. An, an, an. Nah, kalau ditutup hidung, huruf nun tidak akan bisa terucapkan. Nah, begitu. Kita contohkan. Na, ni, nu. An, in, un. Seperti itu. Kemudian, ujung lidah dengan punggungnya ke langit-langit yang lebih dalam dari langit-langit huruf lam. Huruf yang dihasilkan adalah huruf ro. Nah, berarti dia sama dengan nun, ujung lidah, cuman bedanya ro ini disertai dengan punggung lidah. Nah, berarti ujung lidah disertai dengan bagian lidah yang agak belakangnya sedikit. Dan langit-langit ro ini lebih dalam, ya kan? Lebih dalam daripada huruf lam. Kita contohkan. Ro, ri, ru. Ru. Harus ditebalkan ya. Ru. Kalau tipis, ru. Ru. Nah, itu tipis. Kalau tebal, ru. Ru. Sukun, ar. Ar. Ir. Ir. Ur. Ur. Nah, seperti itu. Kemudian makhraj huruf atau makhraj ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Gigi seri tahu ya? Gigi seri itu di sini. Dua gigi terdepan.
dan gigi serinya yang bagian atas. Nah, pangkal gigi seri atas maksudnya adalah tumbuhnya gigi seri tersebut. Nah, awal dari munculnya gigi seri itu, nah, ujung lidah akan bertemu ke pangkal tersebut. Huruf yang dihasilkan adalah huruf to, dal, sama huruf ta. Ada 3 huruf yang dihasilkan makhraj ini. Kita contohkan. To, tui, tu. To, tui, tu. Ab, ib, ub. Itu tanpa kolkolah. Dengan kolkolah. Alto, ilto, alto, alto, ilto, ulto. Kemudian dal, da, di, du. Sukun, at, it, ut. Dengan kolkolah, ad, id, ud. Nah, di sini biasanya kebanyakan orang-orang salah dalam mengucapkan huruf dal. Orang Indonesia biasanya mengucapkan huruf dal itu bukan ke pangkal gigi seri atas, tapi ke langit-langit gusi. Da, di, du, da, di, du. Nah, itu salah. Yang benar adalah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Da, di, du. Nah, terdengar kan berbedanya dengan da, di, du. Beda dengan da, di, du. Seperti itu. Kemudian huruf ta. Ta, ti, tu. At, it, ut. Itu tanpa sifat hamas. Hamas itu nafas yang mengalir. Nah, sifat huruf ta ini sifatnya harus ada nafas yang mengalir. Nah, atau kita sebut di sini percikan nafas. At, it, ut. Nah, jangan berlebihan. Kalau contoh yang berlebihan itu seperti ini. At, it, ut. Nah, tidak boleh berlebihan. Dia hanya sekedar percikan. At, it, ut. At, it, ut. Nah, seperti itu. Kemudian makhraj ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Nah, tadi pangkal berarti kalau misalnya ini gigi, misalnya ini gigi ya. Nah, kalau misalnya pangkal, berarti kelihatan di sininya. Kelihatan ya? Nah, ini pangkal, ini ujung. Ini pangkal, ini ujung. Seperti itu. Nah, kemudian gigi seri bawah. Ini gigi seri bawah. Nanti lidah itu akan ketemu dengan ujung gigi seri bawahnya. Ujungnya ya. Nah, cuman nanti posisi lidahnya itu sejajar. Tidak sampai bertemu ya. Hurufnya apa? Huruf so, zai, sama sin. Kita contohkan. So, sui, su. So, sui, su. Sukun. Als,
Ils, us, els, ils, us. Nah, kemudian huruf zai, za, zi, zu. Za, zi, zu. Sukun, az, iz, uz. Az, iz, uz. Huruf sin, sa, si, su. Sa, si, su. As, is, us. Nah, sin dengan sod itu berbeda. Yang membedakannya nanti sifatnya. Huruf sod itu huruf tebal, huruf sin itu huruf tipis, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan ketiga. Kemudian makhraj yang ke-14, ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Nah, ujung di mana? Ujung itu di sini. Ya. Ujung ketemu ya. Kelihatan. Nah, ujung itu di sini. Ujung itu di sini. Beda dengan pangkal. Kalau pangkal di atasnya. Kalau ujung di sini. Ujung gigi. Nah, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Huruf-huruf yang dihasilkan, huruf dha, zal, sama fa. Kita contohkan. Dha, dhi, dhu. Ad, id, udh. Ad, id, udh. Kemudian zal, za, zi, zu. Za, zi, zu. Az, iz, uz. Az, iz, uz. Huruf sa, sha, fi, su. As, is, us. As, is, us. Begitu. Nah, huruf zo itu huruf yang tebal. Huruf zal dan huruf za itu huruf yang tipis. Sekarang kita berpindah ke makhraj bibir. Makhraj bibir terbagi dua makhraj cabang. Perut bibir bawah, nah, perut bibir bawah ke ujung gigi seri atas. Nah, perut bibir, kalau misalnya kita rasakan, bibir itu ada dua sisi. Yang pertama sisi keringnya, ada sisi yang basahnya. Ya, biasanya sisi kering itu yang sering kita kulitnya yang kita kupas-kupas itu. Kalau misalnya lagi gabut gitu ya. Nah, itu bibir yang kering. Kalau bibir basah, itu yang bagian dalamnya. Atau kita sebut dengan perut bibir. Begitu. Perut bibir bawah
itu ke ujung gigi seri atas. Nah, berarti penyebutannya itu huruf yang dihasilkan adalah huruf fa. Contohnya, fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Af, if, uf. Af, if, uf. Seperti itu. Kemudian kedua bibir. Kalau tadi cuman satu bibir, yang bagian bawahnya bertemu dengan gigi seri atas, sekarang kedua bibir. Yang pertama, itu persentuhan kedua bibir, menghasilkan huruf ba. Kemudian, persentuhan kedua bibir disertai dengan gunnah di hidung, menghasilkan huruf mim. Dia harus disertai dengan gunnah di hidung. Karena kalau tidak disertai dengan gunnah di hidung, mustahil diucapkan mim. Misalnya kita tutup hidung kita. Im, om. Nah, terlihat seperti tidak sempurna pengucapan huruf mimnya. Kemudian, kedua bibir dengan posisi monyong. Nah, di sini kedua bibir harus dimajukan atau dimonyongkan, menghasilkan huruf waw. Kita contohkan. Ba, bi, bu. Ap, ip, up. Tanpa kolkolah. Dengan kolkolah. Abe, ibe, ube. Huruf mim. Ma, mi, mu. Am, im, kemudian wawu, wa, wi, wu. Nah, harus monyong. Tidak mungkin pengucapan huruf waw tanpa dimonyongkan. Wa, wi, wu. Au, iu, u. Makhraj yang terakhir atau makhraj yang ke-17 adalah makhraj rongga hidung. Huruf yang dihasilkan adalah huruf dengung, atau bahasa Arabnya adalah huruf gunnah. Nah, huruf nun dan huruf mim. Nah, jadi huruf mim dan nun itu ada dua makhraj. Nah, yang pertama, nun itu ujung lidah ke langit-langit atas yang bagian depan atau langit-langit gusi. Dan mim itu persentuhan kedua bibir. Dan dua huruf ini harus disertai dengan pengeluarannya melalui rongga hidung. Seperti itu. Nah, dengan berakhirnya pembahasan rongga hidung, maka berakhir juga pertemuan pertama pada kajian ilmu tajwid kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut pengajian di pertemuan kedua hari Jumat pada jam 2. Insya Allah Ta'ala. Untuk kawan-kawan, mungkin bisa membuka masing-masing buka video agar
bisa dijadikan dokumentasi hari pertama. Kita akan screenshot ya. Ya, kawan-kawan silahkan dibuka videonya, gambar videonya. Bisa dibuka gambar videonya untuk keperluan dokumentasi hari pertama. Oke. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Insya Allah kita akan lanjut pertemuan kedua hari Jumat pukul 2 waktu Kairo. Atau di Indonesia itu pukul jam berapa tepatnya ya? 14 tambah 5 berarti jam 7 malam di Indonesianya ya. Oke. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.